Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bukan sekedar merayakan, tetapi kita juga mengalami kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lagi ditindis oleh dosa, masalah apapun, tetapi kuasa kebangkitannya memberikan kemenangan buat kita sekalian. Saya ingin membahas tentang kuasa kebangkitan. Ayat pokok yang akan kita bahas pagi hari ini, saya petik dari 1 Korintus 15 ayat 20. Seperti saudara lihat di tayangan, demikianlah ayat ini saya bacakan pagi hari ini. Dikatakan, tetapi yang benar ialah. Jadi rupanya ada yang tidak benar ya. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jemaat Korintus dikacaukan dengan ajaran yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Sehingga Paulus harus meluruskan begitu rupa kesimpulannya. Bahwa ajaran yang mengajarkan tidak ada kebangkitan adalah ajaran yang salah. Dan yang benar adalah Yesus benar-benar dibangkitkan. Dan dia menjadi yang sulung dari semua orang yang meninggal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya kita sudah sangat faham kisah tentang kebangkitan Yesus. Bagaimana dia setelah disalibkan, mati, lalu dikuburkan, murid-murid ketakutan, Maria dan teman-temannya berusaha ingin merempahi jenazah Yesus. Lalu datang ke dalam kubur, ternyata kuburnya sudah kosong, pintu kubur sudah tergeletak, dan Yesus sudah bangkit. Jadi kita sudah banyak mengerti tentang kisah-kisah kebangkitan Yesus. Tetapi yang paling utama ialah bahwa setiap pengikut Yesus harus mengimani kebangkitan Yesus. Harus benar-benar mengimani bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Harus meyakini bahwa Yesus itu adalah benar-benar bangkit. Kenapa? Sebab kebangkitan Yesus itu harus menjadi dasar iman setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sebab kita tahu roh kegelapan memakai agama tertentu, orang tertentu untuk terus menghembuskan bahwa Yesus itu enggak bangkit, Yesus enggak bangkit. Itu sudah terjadi sejak dulu, itu sebabnya kenapa Rasul Paulus menulis 1 Korintus 15 untuk menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya. Juga jemaat di akhir zaman akan mengalami gangguan yang sama sehingga tidak sedikit di hati orang-orang percaya ada keraguan tentang hal ini. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kebangkitan Yesus harus menjadi dasar iman kita. Fondasi iman kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang kebangkitan Yesus itu menjadi kredo. Bukan karedok ya, itu makanan kesukaan saya di Jawa Barat. Kredo. Mungkin kalau tetangga sebelah pakai istilah syahadat. Orang-orang Kristen menyebut dengan pengakuan iman Kristiani. Dari sekian banyak pengakuan iman, salah satunya tentang kebangkitan.
Iman akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi kredo, menjadi syahadat bagi orang-orang percaya. Jadi pengakuan iman. Itu harus benar-benar mendasar. Betul-betul ada di hati kita. Itu sebabnya saya ajak saudara perhatikan kepada ayat yang mungkin pada umumnya kita sudah sangat bersahadat. Tapi ini penting. Nah, ini salah satu syahadat Kristen, saudara. Credo Kristiani. Pengakuan iman Kristiani. Perhatikan ya ayat ini, saudara. Roma 10 ayat 9 dan 10. Saya harus tandai seharusnya dengan warna. Perhatikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Pegang ayat ini kalau perlu hafal di luar kepala. Jadi iman dan pengakuan itu, saudara, merupakan satu sinergi yang harus benar-benar ada di dalam diri kita. Dan salah satu pengakuan bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itu menentukan saudara, apakah kita benar dan selamat di dalam Tuhan atau tidak. Jadi ini teramat penting saudara bagi kita. Sebab itu kalau ada yang mengaku dia adalah orang Kristen, anggota jemaat, namanya tercatat di dalam buku keanggotaan jemaat. Dia adalah mengaku dirinya pengikut Yesus. Tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya ingin katakan walaupun namanya tertulis di catatan anggota jemaat. Tetapi dengar baik-baik jemaat, nama orang itu tidak tercatat dalam buku kehidupan. Dan orang itu tidak akan diselamatkan. Jadi hal kebangkitan Yesus itu sangat penting. Dia mati dan dia bangkit karena dia adalah Allah. Dan ini menentukan keselamatan di dalam diri kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada agama tertentu yang percaya Yesus itu adalah yang mereka sebut dengan Isa adalah rasul. Adalah nabi, adalah utusan Allah. Tapi dengar baik-baik, mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu gerakannya apa? Mereka mati-matian mengajar umatnya, bahkan juga mempengaruhi orang-orang percaya bahwa Yesus itu tidak disalib. Karena kalau disalib mati, bangkit kan? Yesus itu tidak mati disalib. Yang disalib itu orang yang diserupakan. Lalu mereka katakan, Yesus tidak mati, sekarang kuburannya ada di India, kata mereka. Karena Yesus cuma diserupakan, orangnya tidak ada. Itu sebabnya saudara perlu melihat kubur Yesus. Kubur Yesus itu kosong. Karena dia mati dan dia bangkit, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi jangan saudara gampang
dipengaruhi oleh ajaran-ajaran tertentu yang ingin mencabut iman di dalam hati kita dan membuat kita kehilangan keselamatan. Itu sebabnya saudara, Alkitab yang kita imani adalah firman Allah mencatat dan menjelaskan beberapa peristiwa tentang kebangkitan yang saya rasa perlu untuk kita ketahui. Agar kita tidak salah dan disesatkan sehubungan dengan ajaran-ajaran tentang kebangkitan. Salah satu di antaranya yang pertama yang saya ingin kemukakan kepada saudara, yaitu tentang Yesus sebagai kebangkitan sulung. Saya pernah membahas tentang ini saudara. Tetapi saya perlu mungkin menegaskan lagi kepada saudara bahwa Yesus disebut kebangkitan sulung karena dari semua orang yang meninggal atau yang mati, mulai dari sejak Adam sampai kepada hari ini di mana kita hidup, Yesus adalah yang sulung atau yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Itu selaras dengan ayat pokok yang kita angkat. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang yang telah meninggal. Jadi dari semua orang yang mati sejak di zaman Adam sampai sekarang di zaman kita, yang pertama-tama bangkit dari kematian adalah Yesus. Jelas itu di ayat pokok yang kita sedang bahas. Baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru mencatat orang-orang yang bangkit dari kematian. Ya kan? Di Perjanjian Lama siapa yang bangkit? Wah, banyak sekali saudara kan. Nabi-nabi mendoakan orang bangkit dari kematian. Tetapi di dalam Perjanjian Baru juga ada. Yang paling terkenal tokoh yang dibangkitkan dari kematian, walaupun sebenarnya banyak, adalah Lazarus, bukan? Jadi banyak orang yang sudah mati dibangkitkan, tetapi dengar baik-baik jemaat. Orang tersebut walaupun sudah dibangkitkan, tapi mereka mati lagi. Karena mereka manusia biasa. Mati lagi, dikubur kemudian, dan sampai sekarang jenazahnya, tulang-tulangnya ada di dalam kuburan. Tetapi satu-satunya yang bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya, dan sekarang dia ada di sorga, dia adalah Yesus, saudara. Haleluya. Sebab dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Pengen dengar suara amin. Itu 2, 3. Amin. Haleluya. Banyak yang mati dibangkitkan, tapi mati lagi saudara. Tapi Yesus mati sekali, namun dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Sekarang ada di sorga. Kita sedang menunggu kedatangannya kedua kali. Dan ada orang-orang tertentu yang salah mengartikan peristiwa ketika Yesus disalib. Kisahnya saudara bisa lihat itu di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 54. Bahkan ada gereja juga yang salah mengartikan ayat ini. Itu sebabnya saya perlu memberi penjelasan ini kepada jemaat. Supaya saudara jangan salah, sebab mungkin dapat informasinya dari rekan seiman, bahkan hamba Tuhan, tapi keliru saudara.
Kalau saudara membaca Matius pasal 27 ayat 51 sampai 54, mereka mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi setelah Yesus mati, seharusnya sih dibaca ya saudara, tapi oke deh saya jelaskan aja. Mereka mengatakan bahwa peristiwa yang telah terjadi setelah Yesus mati, kemudian terjadi gempa saudara. Gempa begitu rupa, langit menjadi gelap, bukan? Ketika Yesus mati di kayu salib, sekian jam. Terus kemudian kubur-kubur terbuka saudara. Dan orang-orang yang di dalam kubur itu keluar saudara dan bangkit. Dan mereka disebut sebagai orang-orang kudus yang kemudian meninggalkan kuburan itu saudara. Dan ketika Yesus bangkit, mereka pun bangkit katanya dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Mereka terjemahkan yang dimaksud kota kudus itu adalah sorga. Menampakkan diri katanya. Dan mereka menerjemahkan itu sorga. Seolah-olah jadi ketika Yesus mati di kayu salib, mereka dibangkitkan dari kubur dan masuk ke sorga. Kalau sebenarnya kita cermati, orang itu dikatakan menampakkan dirinya kepada orang-orang di kota kudus itu. Nah, yang namanya yang diistilahkan kota kudus di situ adalah Yerusalem. Saudara tahu bahwa tradisi Yahudi nggak boleh ada kubur itu di dalam kota. Jadi letak kuburan itu harus ada di luar kota. Jadi ketika Yesus disalibkan, mujizat terjadi, kubur-kubur terbuka saudara. Lalu mereka bangkit dan berjalan untuk masuk ke dalam kota kudus. Sekali lagi salah satu istilah yang digunakan oleh orang-orang Israel, Yerusalem itu kota kudus. Jadi kota kudus di ayat ini bukan berbicara tentang sorga, tapi bicara tentang Yerusalem. Lalu kemudian saudara, mereka pada akhirnya mati lagi. Itu sebabnya kalau ada gereja hamba Tuhan mengajarkan ayat ini, menjelaskan bahwa orang itu mati bangkit lalu naik ke sorga, jelas itu ajaran yang salah. Kenapa? Kenapa saya katakan itu ajaran yang salah? Sebab saudara, kalau benar mereka bangkit, lalu hidup kembali dan naik ke sorga, maka yang jadi kebangkitan sulung itu siapa? Bukan Yesus dong. Hati-hati. Sebab mereka dibangkitkan saat Yesus mati. Di kayu salib, kubur-kubur terbuka. Berjalanlah mereka masuk ke dalam kota. Kalau mereka terus ke sorga, berarti mereka lah yang duluan bangkit. Kebangkitan sulung itu. Sedangkan Yesus setelah mati, dikubur, bangkit hari ketiga, dia langsung naik ke sorga enggak? 40 hari dia mengajar murid-murid, menampakkan diri dan sebagainya. Jadi bukan Yesus yang kebangkitan sulung dong, kalau begitu. Itu sebabnya hati-hati. Sampai di rumah baca ya, perhatikan baik-baik supaya kita tidak salah. Jadi Yesuslah yang disebut kebangkitan sulung itu. Kita tidak tahu, saudara, bagaimana dengan keadaan mereka
yang salah dalam pengertian hal ini. Tetapi kita mau saudara mengerti dengan detail karena sekali lagi ini merupakan sebuah kredo yang harus benar-benar ada di dalam diri kita. Karena itu menyangkut keselamatan kita. Menyangkut keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kebangkitan sulung adalah Yesus, bukan yang lain. Yang pertama-tama mengalami kebangkitan dari kematian, lalu bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Dan sekarang diam ada di dalam sorga. Sekali lagi adalah Yesus. Itu sebabnya Paulus menegaskan di ayat pokok yang kita bahas ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang yang meninggal. Jadi ada gereja juga yang mengajarkan begini saudara, bahwa ketika Yesus dibangkitkan, ketika Yesus mati lalu ada kebangkitan, maka yang bangkit itu kata mereka adalah mereka yang sejak dari mati dari sejak zaman Adam sampai zaman Yesus dibangkitkan saat itu katanya. Gereja loh yang mengajarkan begitu. Jelas salah. Yang pertama-tama bangkit dan hidup selama-lamanya hanya satu. Dialah Yesus. Dia sekarang ada di sorga. Yang lain dari sejak Adam sampai zaman sekarang kita ini masih ada di dalam kubur. Kalau matinya celaka di dalam laut, di dasar laut mereka saudara. Kalau yang matinya karena kebakaran angus jadi debu mereka saudara. Mereka masih tetap jenazah. Hanya Yesus satu-satunya yang bangkit dari kematian. Saya ingin mengajak saudara melihat ayat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali, artinya dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang, perhatikan, tetapi tiap-tiap orang menurut apa katanya? Urut-urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu jelas sekali. Mungkin masih ada yang belum mengerti ya. Saya ulangi ya. Saudara perhatikan ayatnya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kita juga akan dibangkitkan saudara, karena kita bersekutu dengan Kristus. Menyatakan kredo, menyatakan syahadat, menyatakan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia dibangkitkan dari kematian. Perhatikan kalimatnya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus lebih dahulu. Kenapa? Sebab dia sebagai buah sulung dari kebangkitan. Sesudah itu mereka, yaitu kita orang-orang percaya yang menjadi miliknya, akan dibangkitkan pada kedatangannya. Jelas saudara. Sangat jelas sekali. Jadi semua orang yang hidup di dunia adalah keturunan Adam.
Berarti nggak ada di antara kita yang berani berkata, oh saya nggak bersekutu dengan Adam. Berarti saudara bukan keturunan Adam. Kalau bukan keturunan Adam, keturunan apa dong? Nggak mau saya keturunan itu. Kita bersekutu dengan Adam karena Adam berbuat dosa, maka kematian ada. Sebenarnya Allah nggak pernah mengkonsepkan kematian. Tetapi bersyukur Yesus datang. Sehingga kita nggak terus mati. Kalau nanti mati. Karena kita percaya kepada Yesus, maka seperti Yesus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan. Cuma kita akan dibangkitkan menurut urut-urutannya, menurut gilirannya. Yang pertama yang sulung saudara adalah Yesus yang dibangkitkan, barulah nanti gilirannya. Jadi kekasih-kekasih yang sudah dipanggil orang yang saudara cintai, kalau mereka sudah di dalam Kristus, nggak usah terus bersedih. Sebab mereka juga pasti satu waktu akan dibangkitkan. Itu sebabnya jangan cuma bersekutu dengan Adam. Bersekutu dengan Yesus. Si buah sulung kebangkitan itu. Yang akan menjanjikan kita. Kalau Tuhan izinkan kita dipanggil Tuhan, kita akan bangkit. Sekarang pertanyaannya, kapan urut-urutan kebangkitan itu terjadi? Kalau Yesus bangkit sebagai kebangkitan sulung, yaitu 3 hari setelah kematiannya di kayu salib. Kalau begitu, kapan urut-urutan giliran orang-orang yang percaya kepada Yesus? Ya syukur ya kalau kita hidup sampai kedatangan Yesus, masuk gereja sempurna, kita nggak akan alami kematian. Tapi kalau Tuhan izinkan mati, kapan urutan kita dibangkitkannya? Jadi nggak pernah ada yang dibangkitkan saudara, lalu hidup selama-lamanya di dalam sorga. Kecuali Yesus, karena dia yang sulung. Nah sekarang kapan giliran Adam, kapan giliran orang-orang yang hidup di akhir zaman? Gereja yang dekat dengan kita loh saudara. Wow, yang heboh, ya, yang luar biasa gereja itu. Kredonya mereka percaya bahwa Adam sampai di zaman Yesus itu sudah dibangkitkan. Gak betul ajaran itu. Sekali lagi perhatikan catatan ini. Kapan gilirannya saudara orang percaya? Jelas dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 23. 2 ayat yang kita baca tadi ayat 22 dan 23 kita baca. Di akhir ayat 23 dikatakan, pada waktu kedatangannya. Adam dan seterusnya saudara sampai sekarang masih dikubur. Kapan dibangkitkan? Pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Kebangkitan massal. Artinya kebangkitan orang percaya akan terjadi nanti pada saat Yesus datang kedua kali. Dan di dalam Alkitab kalau saudara baca Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6 disebut dengan istilah kebangkitan orang benar. Itu sebabnya saudara, nggak semua orang mati dibangkitkan nanti, hanya orang yang benar. Salah satu di antaranya yang bersekutu dengan Kristus sejak zaman Kristus.
Hanya orang benar, karena orang-orang yang dibenarkan itu adalah dibenarkan di dalam Yesus. Yuk, saya ajak saudara melihat dari gambar tentang kebangkitan sulung dan kebangkitan orang benar. Oke. Nah, sudah akrab. Saya menghalangi enggak di sini? Enggak ya, saya harap tidak. Saudara sudah akrab banget dengan kalau saya buat garis begini kan istilahnya artinya saudara rentang waktu. Saya enggak bisa menggambarkan secara utuh ya dari rentang waktu dari sejak Adam. Tadinya sebenarnya saya sudah merancangkan itu, tapi akhirnya gambarnya jadi kecil-kecil gitu saudara. Coba klik yang pertama, saya mulai dari salib saja. Jadi kalau zaman Adam saudara 2 kali lipat ini, saya harus buat gambar. 2 kali lipat ini, jadi panjang banget gimana ya. Itu sebabnya gambarnya jadi kecil begitu. Tapi saya harap saudara mengerti. Lalu saya gambar berikutnya. Inilah saat di mana nanti Yesus datang kedua kali. Ya. Nah, kalau saya gambar ini bukan berarti tahun 2000 ya, saudara ya. Ini rentang waktu begitu. Sebab kita tahu ini jatuh pada pada tahun 30 atau 33. Bahkan ada yang bilang 36 dan seterusnya. Kemudian saya gambar lagi ini, kerajaan 1000 tahun nanti akan berakhir dengan perang Gog dan Magog, lalu langit dan bumi akan dilenyapkan. Langit dan bumi yang sekarang ini dilenyapkan. Nah, sekarang perhatikan saudara. Kapan kebangkitan sulung itu terjadi? Klik 1 kali, 3 hari setelah Yesus mati, lalu Yesus dibangkitkan. Inilah yang disebut kebangkitan sulung. Lalu kapan kebangkitan orang benar itu terjadi? Oh, udah muncul. Saat Yesus datang, itu jelas tadi ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Nah, kebangkitan orang benar ini disebut juga sebagai kebangkitan massal, yaitu semua orang yang dinyatakan benar. Karena sejak Adam sampai Musa mereka ada di bawah hukum. Masih ingat? Hukum hati nurani. Allah menilai secara khusus tersendiri tentang hukum itu. Dan hukum itu tidak membawa manusia kepada kesempurnaan untuk menggenapi rencana Allah, diturunkan sejak Musa. Hukum, hukum Taurat. Ada satu ibu yang ngomong keras, Taurat berarti dia ngerti. Taurat justru membuat manusia semakin mengerti saya berdosa dan gak bisa melepaskan diri dari hukuman dosa, saudara, dari dosa. Dengan upaya manusia untuk menghindari Taurat, semakin mereka, saudara, berbuat dosa. Semakin jelas, semakin sadar bahwa dia tidak sempurna. Taurat tidak menyempurnakan. Itu sebabnya Yesus Allah mengaruniakan hukum kasih karunia di dalam Yesus lewat kematiannya di Golgota buat kita. Dan saudara, hanya di dalam Yesuslah karena dosa kita diampuni sepenuhnya. Orang bisa
menjadi pengikut Yesus yang sejati. Istilah pengikut Yesus yang sejati. Yang kedua istilahnya apa? Masih ada yang ingat khotbah minggu lalu? Gereja yang sempurna, istilah lagi apa? Mempelai wanita Kristus, atau satu kali lagi itu istilah saya. Hawa yang akhir. Hanya di dalam hukum kasih karunia. Karena lewat kebangkitannya itu bisa digenapi. Tapi kalau toh kita beriman kepada Yesus, kita mati duluan, gak masuk ke dalam saudara saat itu, maka dari sejak orang yang dibenarkan di zaman Adam perjanjian lama, lalu saudara mereka dibangkitkan di sini. Kalau begitu Pak Yos, kapan tuh tetangga sebelah yang mati akan dibangkitkan? Tunggu ya. Tunggu tanggal mainnya, bentar lagi. Dikit lagi, sabar aja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap Bapak Ibu fahami betul. Jadi saudara, tidak ada kebangkitan yang lain di sini di mana orang itu bangkit dan hidup selama-lamanya. Mereka masuk ke kota kudus, maksudnya adalah ke kota Yerusalem. Mereka menempatkan diri mungkin kepada keluarganya, tapi entah mereka hidup berapa lama, mereka mati lagi. Hanya Yesus satu-satunya yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Sekarang dia ada di sorga dalam persiapan datang menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan kepada Yesus. Yuk kita lanjutkan saudara ya. Sedikit lagi saudara harap sabar. Orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus pun satu waktu akan dibangkitkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka akan dibangkitkan setelah berakhirnya kerajaan 1000 tahun. Tepatnya saat perang Gog Magog. Dalam perang singkat di mana iblis dengan orang-orang berdosa yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua berusaha menyerang penduduk kerajaan 1000 tahun. Maka api dari langit turun membakar mereka dan membawa mereka ke dalam neraka yang kekal. Jadi kebangkitan kedua, yaitu kebangkitan orang berdosa, adalah kebangkitan untuk menerima hukuman yang kekal di dalam neraka. Mengerikan. Mengerikan. Itu sebabnya kalau bisa gambar kembali diundurkan, gambar yang pertama, nah ini, saudara, kita hidup kira-kira kalau saya gambarkan di sini, tinggal berapa lama lagi dengan masa itu? Masa sih kita masih mau main-main dengan dosa? Masa sih saudara tega, emak saudara umurnya udah lanjut tapi masih tetap tidak mau percaya Yesus? Masa sih bapak-bapak, ibu-ibu tega membiarkan anaknya bergaul sembarangan lalu dipengaruhi dosa? Masa sih papa mama ada yang tega menikahkan anaknya dengan orang yang gak kenal Yesus? Ingat baik-baik ini. Sebab saudara, di luar Kristus, di luar persekutuan dengan Kristus, dia tidak akan dibangkitkan di sini. Di mana dibangkitkannya? Kita lanjutkan catatan tadi.
mereka akan dibangkitkan dengan tubuh yang kekal. Sama seperti orang yang dibangkitkan dengan tubuh yang kekal untuk masuk sorga. Tapi orang itu dibangkitkan dengan tubuh yang kekal untuk mengalami kebinasaan selama-lamanya di dalam neraka. Itu sebabnya sehebat apapun api neraka itu tidak akan membuat orang itu mati. Tetapi dia akan tersiksa selama-lamanya di dalam neraka karena tubuhnya nggak bisa mati. Ayo kita lanjutkan sedikit lagi saja dari layar. Terus lanjutkan catatan tadi. Oh, saya sudah tampilkan. Nah, saudara lihat. Jadi setelah Yesus datang kedua kali, ada gambarnya Yesus datang kedua kali? Oh, sudah dihilangkan rupanya. Kita akan berkerajaan bersama Yesus di muka bumi ini selama 1000 tahun. Kenapa harus berkerajaan di bumi ini selama 1000 tahun? Saudara perhatikan, saya sudah jelaskan ini juga tentang 2 tahap kerajaan Allah di bumi ini. Itu sebabnya sebenarnya kalau firman Tuhan saudara simak baik-baik. Yesus datang, saudara harusnya masih ada di sini ya, 33,5 tahun. Ketika dia dilahirkan, lalu dia melayani di muka bumi selama 3,5 tahun, dia berkata bahwa dia datang membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di mana? Yesus katakan, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku di situ. Kerajaan Allah itu bukan makan minum, kata Yesus, tetapi sukacita, damai sejahtera oleh pekerjaan Roh Kudus di hati orang percaya. Jangan kamu percaya, oh kerajaan Allah ada di sana, kerajaan Allah di sana. Karena kerajaan Allah masih bersifat rohani, saudara lihat, dari rentang waktu Yesus disalibkan sampai kedatangannya. Jadi sekarang sebenarnya kita ada di dalam suasana kerajaan Allah. Sukacita, damai sejahtera, bukan makan, minum, senang-senang. Atau saudara lihat kerajaannya di sini, ada tahtanya, ada rajanya. Ini masih bersifat rohani dari sini. Tetapi nanti Yesus akan membangun kerajaannya secara fisik di muka bumi ini. Saya nggak tahu benuanya masih ada 5 seperti sekarang atau bagaimana. Sebab nanti pada meterai ke-6 kan ada gempa dan sebagainya. Katanya lempeng bumi Jawa dengan lempeng bumi Australia juga akan ketemu dan sebagainya. Menimbulkan saudara bencana yang begitu dahsyat. Kita nggak tahu. Tetapi kemudian Yesus akan menata. Begitu rupa. Dan kita akan berkerajaan. Kalau saya katakan kepada saudara Yesus sebagai raja di posisi tertinggi, maka dikatakan kita akan berkerajaan bersama dengan dia, memerintah bersama dia sebagai raja. Artinya apa? Mungkin ada yang menempati posisi sedikit di bawah Yesus. Mungkin ada yang di sini. Mungkin ada yang sedikit lagi. Itu tergantung bagaimana kemuliaan yang kita terima karena pelayanan kita di muka bumi ini. Saudara jangan pikir ketika saudara lewat pintu gerbang masukkan sesuatu,
itu enggak berarti itu ada pahalanya ketika saudara perhatikan orang yang kekurangan, lalu saudara lakukan diakonia, saudara berdiri di sini melayani, saudara besuk, saudara SMS mengingatkan rekan, itu semua dinilai oleh Tuhan dan menjanjikan kemuliaan-kemuliaan yang akan kita terima. Dan nanti akan ada orang-orang yang kemuliaannya bahkan sama sekali nggak punya kemuliaan, nggak terima kemuliaan. Mereka jadi masyarakat biasa. Siapa salah satu di antaranya? Yang di sebelahnya Yesus. Karena dia detik-detik menjelang kematiannya, dia percaya kepada Yesus, selamat. Kalau Yesus datang kedua kali, gambarnya sudah enggak ada. Kalau Yesus datang kedua kali, si orang yang disalib bersama Yesus akan dibangkitkan di sini. Tapi dia enggak dapat kemuliaan. Kenapa? Karena dia enggak seperti saudara. Punya kesempatan melayani. Tapi banyak anak Tuhan yang punya kesempatan melayani, nggak digunakan kesempatan itu. Atau melayani tapi dengan motivasi yang salah. Mau melayani Tuhan? Mungkin saudara di posisi lumayan jadi RT. Katakanlah kalau sistem pemerintahannya kayak di Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan, saudara, orang-orang yang mungkin jemaat biasa, saya kemuliaannya di sini, saudara kemuliaannya di sini. Siapa tahu, who knows? Kita nggak tahu loh, saudara. Buatlah yang terbaik buat Tuhan. Oh ini mestinya belum muncul dulu nih gambarnya. Oke. Yuk. Kita lanjut. Setelah perang Gog Magog, orang-orang berdosa sejak Adam ya, dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Jadi istilahnya saudara kebangkitan itu hanya ada 3. Yesus kebangkitan sulung, ini kebangkitan pertama, dan ini kebangkitan orang berdosa. Mereka dibangkitkan dari kematian dengan tubuh yang baru. Itu sebabnya kenapa mereka harus dibangkitkan. Karena mereka harus menerima tubuh yang baru. Iblis akan dilepas dari penjara setelah dia dipenjara 1000 tahun. Dia akan menghasut penduduk dunia, saudara. Yaitu orang-orang yang dibangkitkan. Pada kebangkitan kedua setelah perang Gog Magog. Lalu mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Mereka akan disiksa di dalam siksa yang kekal dengan tubuh yang tidak pernah bisa mati lagi. Masih mau bergaul dengan dosa? Masih mau main-main dengan dosa? Hargai kuasa kebangkitan Yesus. Dia bangkit karena dia cinta saudara. Dia bangkit karena dia tidak mau saudara masuk dalam pada kebangkitan yang kedua. Kebangkitan bagi orang yang akan dibinasakan. Jadilah pengikut Yesus yang sejati. Itulah kuasa kebangkitan Yesus. Hargai setinggi-tingginya. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang menikmati kemuliaan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hidupku. Biarlah kuasa kebangkitannya benar-benar memulihkan kita. Kita bukan lagi orang yang bermain-main dengan dosa di muka bumi ini. Tapi kuasa kebangkitan itu memulihkan kita. Menjadikan kita pengikut Yesus yang sejati.